Oke, untuk pertemuan minggu ini masih asinkronus karena prodi kita mau akreditasi, jadi butuh persiapan yang matang sebelum, para asesornya datang dan kebetulan besok akan divisitasi secara daring oleh, asesor dari BAN PT, maka untuk hari ini masih tetap, asinkronus dulu. Jadi mahasiswa semuanya silahkan menonton video sampai akhir dan kemudian mencoba membaca dan memahami PPT yang sudah disediakan. Untuk materi minggu ini sesuai yang saya sampaikan di video terakhir, yaitu tentang jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Sebelum saya mulai untuk menjelaskan materi perkuliahan minggu ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Semoga sudah puas ya, sudah cukup panjang liburnya, sudah puas berkumpul bersama keluarga, jadi bisa kita mulai lagi pembelajaran untuk kecerdasan buatan. Untuk artificial neural network sesuai dengan kontrak kuliah akan kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Untuk bagian pertama kita akan bahas dulu tentunya konsep, kemudian karakteristik task atau tugas yang biasanya diolah dengan artificial neural network, dan contoh perhitungan plus perseptron. Jadi perseptron itu adalah JST yang paling sederhana. Kemudian nanti minggu depan kita akan belajar tentang JST yang multilayer, di mana kalau multilayer itu memungkinkan untuk backpropagation. Jadi untuk minggu depan, JST yang istilahnya akan lebih kompleks daripada yang materi untuk hari ini. Kita mulai saja untuk materi hari ini. Untuk capaian pembelajarannya untuk hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan representasi neural network, mengidentifikasi karakteristik task untuk neural network, serta mengimplementasikan model dan perhitungan perseptron dengan benar. Nah, untuk jaringan saraf tiruan, ini memang merupakan salah satu topik materi penting dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Karena konsepnya dari jaringan saraf tiruan ini nantinya akan dipakai di semua cabang kecerdasan buatan. Baik itu machine learning, deep learning, NLP, dan lain-lain yang merupakan bagian dari AI. Karena memang jaringan saraf tiruan ini eh, hampir bisa digunakan untuk segala permasalahan. Nanti akan kita lihat apa saja bentuk task yang biasanya digunakan eee, neural network ini dalam, eee, membantu menyelesaikan permasalahan tersebut atau termasuk salah satu solusinya. Untuk JST ini termasuk learning. Learning seperti yang sudah kita ketahui, sudah kita bahas juga di beberapa pertemuan, learning itu sangat penting untuk lingkungan atau environment yang tidak diketahui. Ingat lagi materi tentang agen dan representasi pengetahuan dan lingkungan. Learning berguna sebagai metode konstruksi sistem, misalnya membuat agen mengenali realitas daripada merinci satu persatu. Kemudian learning juga bisa memodifikasi mekanisme pengambilan keputusan atau decision making sebuah agen untuk meningkatkan performa dari penyelesaian task tersebut. Nah, ini kalau kita ulangi lagi learning agent environment, apa sih hubungannya dengan jaringan saraf tiruan? Jadi sebetulnya tidak hanya jaringan saraf tiruan yang termasuk ke dalam learning dari agen terhadap environment-nya itu hampir bisa digunakan untuk setiap algoritma kecerdasan buatan. Jadi sebetulnya tidak hanya JST saja. Ini environment, kemudian ini learning agent. Kemudian ada critics, ada learning element, ada problem generator, ada performance element di gambarnya. Ini mungkin tidak akan saya jelaskan lagi karena sudah kita jelaskan khusus untuk bagian learning. Kemudian kita lanjut ke learning
tipe atau tipe-tipe learning pada, eee, kecerdasan buatan. Learning from experience atau pengalaman, di sini untuk learning from experience ini termasuk ke dalamnya ada mengingat persepsi, kondisi, dan aksi yang telah terjadi di masa lalu. Kemudian learning from experience ini juga terdiri dari generalisasi, identifikasi pengalaman yang serupa. Kemudian untuk learning itu juga terdiri dari forecasting atau peramalan. Forecasting atau peramalan ini biasanya sangat, banyak sekali digunakan ya. Jadi bagaimana caranya memprediksi, meramal hal-hal misalnya marketing atau cuaca ingin diramal dan lain-lain. Jadi masih banyak ya perkiraan perubahan di dalam lingkungan yang terjadi, itu juga termasuk ke dalam learning. Kemudian yang ketiga ada teoris atau rule based. Di sini termasuk ke generasi model kompleks berdasarkan pengamatan dan penalaran. Kemudian untuk materi jaringan saraf tiruan atau JST atau Artificial Neural Network atau ANN, yang akan kita pelajari di minggu ini ada pengantar neural network, kemudian representasi neural network, karakteristik task untuk neural network, perseptron, dan contoh perhitungan yang ada di neural network. Mungkin tidak semuanya ya, hanya saya berikan 5 contoh, di mana contoh-contoh perhitungan tersebut menggunakan konsep dari jaringan saraf tiruan. Kemudian kita masuk dulu, sebenarnya apa sih artificial neural network? Kenapa ada kata-kata neuralnya? Apakah artinya kita belajar biologi sama seperti ketika kita mempelajari genetik algoritma atau algoritma genetika? Untuk sejarah singkat dari artificial neural network, ini sebetulnya sudah dikembangkan mulai pada tahun 1943, model neural network itu pertama kali. Untuk tahun 1943 itu, yang dihasilkan terhadap neural network itu ada dua. Yang pertama bertemunya beberapa unit input, atau di sini biasanya lambangnya nanti untuk input itu adalah X, akan memberikan computational power. Kemudian adanya threshold atau bias. Kemudian di tahun 1949 dikembangkan model neural network itu menjadi learning rule. Alasan bahwa jika dua neuron aktif pada saat yang bersamaan, maka kekuatan antar mereka akan bertambah. Jadi untuk orang-orang penting di neural network ini ada Warren S. McCulloch, Walter Pitts, dan Donald Hebb. Nah, Donald Hebb ini terkenal di neural network dengan teorinya yaitu HEPNet. Nah, HEPNet ini masih dipakai sampai sekarang untuk jaringan neural network atau jaringan saraf tiruan, tapi mungkin tidak akan kita bahas secara spesifik khusus tentang HEPNet, karena pada dasarnya sebetulnya konsepnya HEPNet itu sama seperti konsep-konsep umum pada jaringan saraf tiruan. Nanti akan kita lihat mulai dari rumus, cara penyelesaian yang juga itu termasuk ke dalam konsepnya HEPNet. Nah, untuk pengenalan, karena memang di awal itu kita sudah ketemu kata-kata neural, neutron, syaraf. Jadi sebetulnya jaringan saraf manusia itu bekerja melalui jaringan interkoneksi miliaran neuron dengan jumlah sekitar 86 miliar neuron ada di otak manusia. Jadi ini sebenarnya saya juga bukan mau menjelaskan lebih mau mereview tentang jaringan saraf manusia atau belajar biologi ya, tapi memang konsepnya dari neural network ini memang mengambil atau mengadop dari jaringan saraf manusia yang ada di tubuh. Kemudian neuron-neuron ini mengirimkan informasi dalam bentuk impuls saraf. Kemudian bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan semua fungsi tubuh. Sistem saraf manusia yang bersangkutan dengan menerima informasi dari dunia luar, pengolahan, dan kemudian menghasilkan respon yang tepat. Kemudian jaringan yang mengontrol dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terjadi pada tubuh dengan mengirimkan pesan atau sinyal dari otak ke bagian-bagian yang berbeda dari tubuh dan juga sebaliknya untuk mendapatkan respon. Nah,
Karena tadi kita sudah bicara jaringan, tubuh manusia, maka di tubuh itu kita juga punya ada namanya struktur sel. Nah, neuron sendiri pada tubuh manusia ini terdiri dari sel tubuh, akson, dan dendrit. Nah, untuk yang lupa apa itu akson, apa itu dendrit, apa itu sinapsis, apa itu nukleus. Nah, ini kita ulang sedikit karena terminologi untuk struktur sel ini nanti akan kita pakai di jaringan saraf tiruan. Jadi memang eh, kecerdasan buatan ini banyak yang mengambil bagaimana caranya alam ini bekerja, termasuk tubuh manusia. Seperti contohnya genetik algorithm, itu kan kemarin bagaimana evolusi, revolusi dari teori Charles Darwin, jerapah, dan sebagainya. Nanti ada lagi untuk beberapa algoritma optimasi, itu juga menggunakan pattern-nya alam. Seperti N-colony, itu N-colony optimization, itu terinspirasi dari semut, kemudian bee colony itu dari lebah dan seterusnya. Jadi memang eh, dekat dengan alam untuk jaringan saraf tiruan ini khususnya untuk tubuh manusia. Jadi di sini kita lihat lagi gambar dari struktur sel. Kemudian ini adalah akson ya di sini kita coba kita kasih ini ya. Nah, ini akson, kemudian dendrit ini, kemudian nukleus, ini semuanya sudah tahu ya, inti. Kemudian ini sinapsnya. Nah, kita lihat artinya, untuk yang lupa ini kita review. Akson adalah penghubung yang mengirimkan sinyal keluaran neuron menuju neuron yang lainnya. Kemudian dendrit adalah fasilitator yang menghubungkan neuron dengan akson dari neuron lainnya. Sedangkan nukleus adalah inti sel pengolah informasi. Mungkin semua sudah tahu ya kalau nukleus itu adalah intinya. Kemudian ada juga yang disebut dengan sinapsis, berfungsi sebagai persimpangan di mana impuls atau informasi dapat mengalir dari satu neuron ke neuron yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk cara kerja sistem saraf sendiri, ini kita review lagi ya untuk materi biologi. Neuron sensorik akan mengirimkan rangsangan atau impuls yang diterima dari alat indera berupa mata, hidung, kulit ke sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian interneuron yang ada di neuron tadi berfungsi membaca impuls yang diterima dari neuron sensorik dan memutuskan respon yang akan dihasilkan. Kemudian otak sebagai pusatnya tubuh kita akan memproses rangsangan tersebut dan mengirimkannya kembali ke bagian lain dari tubuh, memberitahu mereka bagaimana bereaksi terhadap jenis tertentu dari stimulus. Kemudian ada juga yang disebut dengan motor neuron. Motor neuron bertanggung jawab untuk menerima sinyal dari saraf otak dan tulang belakang dan mengirimkan kembali ke bagian lain dari tubuh. Jadi ini kira-kira beberapa cara kerja sistem saraf yang kira-kira mirip nanti eh, yang digunakan di neural network. Jadi sebetulnya kalaupun aduh kenapa sih ketemu biologi lagi, sebenarnya tidak murni biologi, hanya cara kerjanya terhadap sistem saraf ini mirip dengan implementasi dari jaringan saraf tiruan. Makanya ini kita ulang dulu sedikit topik mata kuliah biologi atau mata pelajaran biologi dulu yang kalian dapatkan ketika SMA. Kemudian cara kerja neuron, nah ini tadi ya sudah kita lihat tadi dendrit apa, nukleus apa, akson apa, dan sel body apa. Cara kerja dari neuron adalah menggabungkan pengaruh dari semua masukan atau input dan mempertimbangkan apakah pengaruh dari masukan tadi dapat mencapai threshold yang telah ditetapkan atau tidak. Apakah besar dari nilai threshold-nya atau lebih kecil dari threshold-nya. Nah, di sini disampaikan jika nilai threshold tadi tercapai,
maka neuron akan memproduksi keluaran dalam bentuk satu pulsa tertentu yang diproses dari sel hingga dikeluarkan melalui akson tadi. Jika hal ini terjadi, maka kita bisa simpulkan bahwa neuron itu sedang dalam keadaan aktif. Kemudian kita lihat artificial neural network, ini apa sih hubungannya dengan jaringan saraf manusia tadi? Artificial Neural Network atau Neural Network atau ANN atau NN atau jaringan saraf tiruan atau JST itu sama ya pengertiannya, jadi tidak usah bingung. Sebuah sistem untuk memproses informasi dengan meniru cara kerja sistem saraf biologis atau JSB atau jaringan saraf biologis. Nah, di sini tadi sudah kita lihat ya, gambar ini juga sudah ingat lagi apa itu dendrit, apa itu nukleus, akson, sel body. Maka kita bisa lihat gimana sih maksudnya ANN ini meniru cara kerja JSB. Kita lihat. Nah, untuk pattern vektor, ya ini ada X1, X2, XI, sampai XN, jadi nanti tergantung ya inputannya itu ada berapa. X1, X2, X3 kalau ada 3 inputan, kalau ada 10 maka X1 sampai X10 dan seterusnya. Kemudian W1, W2, WI, dan WN. Nah, W ini adalah bobot atau weight. Kemudian nanti ada proses sum-nya ya, dijumlahkan seluruhnya XI X1 dikali W1, X2 kali W2, XI kali WI, XN kali WN. Kemudian nanti bisa kita menggunakan activation element. Nanti akan kita lihat bagaimana caranya activation element ini berperan pada JST. Kemudian kita nanti juga bisa punya ini. Jadi untuk yang nilainya +1 itu pada kondisi apa? Untuk yang nilainya -1 itu pada kondisi apa? Jadi nanti akan kita lihat pada slide berikutnya itu bagaimana sih caranya membuat threshold atau kalau sudah ada threshold akan diapakan terhadap hasil dari jaringan saraf tiruan tersebut. Kemudian kita masuk ke neuron pada artificial neural network. Tiap penghubung diasosiasikan dengan sebuah nilai bobot atau W. Jadi pada gambar tadi ada W adalah nilai bobot. Seperti pada sebuah sinapsis, tadi sudah tahu ya sinapsis itu apa, nilai bobot menentukan derajat pengaruh dari sebuah neuron ke neuron yang lainnya. Pengaruh dari sebuah neuron ke neuron yang lainnya itu adalah hasil kali dari nilai keluaran. Jadi di sini yang perlu diingat adalah hasil kali dari nilai keluaran dari neuron-neuron yang masuk ke neuron tadi dengan nilai bobot yang menghubungkan neuron-neuron tadi. Makanya pada rumusnya nanti X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah XN sampai dengan ditambah XN dikali WN. Jadi nanti berapa banyak inputan neuron yang masuk dikali dengan nilai bobotnya dijumlahkan. Kemudian setiap neuron dikombinasikan dengan sebuah fungsi aktivasi, ini tadi ya juga ada, yang berfungsi sebagai penghubung dari penjumlahan semua nilai masukan dengan nilai keluarannya. Jadi sebelum ada nilai keluaran, maka kalau misalnya ingin ada kombinasi dari nilai inputan tadi, maka bisa kita gunakan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini juga bermacam-macam, ada fungsi sigmoid, ada fungsi hard limit, dan lain-lain. Jadi nanti akan kita lihat juga fungsi aktivasi ini. Keluaran dari neuron inilah yang nantinya akan menentukan apakah sebuah neuron itu aktif atau tidak aktif. Nah, ini setelah tadi tahu ya, kita lihat review dari jaringan saraf biologisnya manusia, kemudian sudah ada bahasa atau gambar dari jaringan saraf tiruan. Maka di sini kita simpulkan analogi JST dengan JSB adalah
Untuk badan sel atau soma atau body cell atau sel body, itu pada jaringan saraf tiruan disebut dengan node atau input. Kemudian untuk dendrit pada JSD, input pada JST. Kemudian akson pada JSD adalah output pada JST. Kemudian untuk sinapsis pada JSD sama dengan bobot atau weight pada JST. Jadi beberapa terminologi ini yang nantinya akan terus-menerus dipakai. Seperti contohnya X itu input pada jaringan saraf tiruan, Y itu output, kemudian bobot atau W, kemudian E error, dan T target. Jadi nanti ada beberapa simbol terminologi rumus untuk setiap variabel. Nanti akan kita lihat bagaimana caranya kita menggunakan rumus dari jaringan saraf tiruan. Jadi untuk review dari biologinya sudah cukup ya. Jadi ini adalah ending dari biologi, pengantar biologi di awal tadi dengan apa sih hubungannya JSB dengan JST. Selain beberapa terminologinya digunakan atau mirip ya, hanya berbeda penamaan, juga bagaimana caranya menyampaikan informasi itu juga sama atau mirip JSB dengan JST. Jadi semacam JSB itu merupakan inspirasi dari terjadinya atau ditemukannya JST di artificial intelligence. Kemudian kita masuk untuk yang kedua, kita akan bahas tentang representasi neural network. Di sini ada yang disebut dengan Alvin. Ini contohnya salah satu yang menggunakan artificial neural network. Alvin ini adalah an autonomous land vehicle in neural network. Prototipe ANN untuk Alvin ini dikembangkan tahun 1993. Kemudian sistem kemudi otomatis kendaraan dengan kecepatan normal di jalan raya. ANN sebagai algoritmanya Alvin ini melakukan pembelajaran atau learning selama 5 menit untuk mengetahui bagaimana manusia mengendarai kendaraan. Kemudian dengan proses learning tadi, akhirnya Alvin berhasil menjalankan kendaraan dengan kecepatan 70 mph sejauh 90 mil di jalan raya, sisi kiri jalan dengan lalu lintas jalan normal. Untuk lebih lanjut, Alvin ini sebetulnya saya ambil dari sini ya, source-nya. Jadi nanti untuk yang tertarik membaca tentang Alvin, ini nanti boleh dibuka paper ini. Kemudian kita lihat ini adalah bagaimana mekanisme Alvin tersebut bekerja. Kemudian ini kita bisa lihat ini gambar ya, ini gambar. Kemudian ini jalan raya, ada pohon dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada ini ya dot-dot. Ini sebetulnya adalah jaringan saraf tiruan itu. Jadi ini sebagai input, kemudian ada hidden layer-nya, ada output unitnya juga sebagai keluaran dari inputan tadi. Kita lihat untuk Alvin ini, input data Alvin berasal dari kamera dengan sensor sebanyak 960 berukuran 30 kali 32 pixel. Kemudian data diterima oleh 4 unit hidden layer, dan output dari hidden layer ini diterima oleh 30 unit output layer yang menunjukkan seberapa banyak sih kemudi dari mobil itu atau autonomous vehicle tadi itu harus diputar. Jadi bisa kita lihat dengan adanya ANN itu akan menjadi seperti ini. Jadi kira-kira bisa memprediksi seberapa jauh sih kemudi itu harus diputar ketika kondisi jalannya itu seperti ini, ataupun seperti ini. Setiap berapa menit, atau apakah ada mobil lain di depan, atau ada kucing yang nyebrang, atau ada manusia yang nyebrang, atau ada orang yang melempar botol tiba-tiba ke tengah jalan, dan lain-lain. Jadi dengan adanya artificial neural network pada Alvin, ini membantu untuk Alvin itu bisa belajar bagaimana caranya manusia mengendarai kendaraan dan mengeksekusi secara otonomos bagaimana kendaraan tersebut bisa diambil alih oleh artificial intelligence tanpa driver lagi.
sejauh 90 mil di jalan raya dengan kondisi jalanan lalu lintasnya normal. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini gambaran lain dari bentuk jaringan saraf tiruan. Sebetulnya tidak jauh berbeda dari gambar pada slide sebelumnya. Model struktur neuron dari jaringan saraf tiruan itu seperti ini memang. Jadi ada, ini tadi sudah ada ya, ada X1, X2, X3 sebagai input. Kemudian W, ini adalah weight atau bobot. Kemudian nanti dijumlahkan ini ya, ini dengan ini dengan ini. Dijumlahkan semua. Jadi ini dikali ini, plus ini dikali ini, plus ini dikali ini. Kemudian ada output-nya. Nah, nanti kadang-kadang sebelum ke output itu ada yang dinamakan fungsi aktivasi. Jadi di sini ya digambarkan. Input dari neuron lain bersama dengan bobot atau threshold, kemudian nanti dijumlahkan atau disum, kemudian fungsi aktivasi. Kadang-kadang fungsi aktivasi ini juga sudah diketahui, diberikan, kadang-kadang memang harus mendefinisikan di awal. Kemudian output, kemudian ada bobot baru, kalau dibutuhkan untuk mengupdate bobotnya bisa diupdate, tapi kalau tidak bisa langsung menyelesaikan hasil dari JST tadi, perhitungan JST tadi. Begitu seterusnya ya. Jadi ini sifatnya adalah iterasi. Jadi satu dihitung, kemudian nanti iterasi tergantung dari epochnya. Epoch itu nanti akan kita lihat di contoh perhitungan. Bagaimana sampai akhirnya iterasi itu berjalan tergantung dari epochnya sampai dengan bobotnya itu sama semua. Itu bisa. Atau di set dulu awalnya epochnya 10, maka nanti akan melakukan iterasi sebanyak 10 kali. Kemudian ini juga bentuk model sel syaraf atau neuron, sebetulnya sama saja ya dengan gambar di slide sebelumnya. Jadi ada X1, X2, XT. X ini input untuk di jaringan saraf tiruan, kemudian W, ya ini bobot, tetap sama ya, W itu bobot atau weight. Kemudian ada B itu bias atau threshold. Kemudian ini summing function. Jadi nanti akan kita lihat apa hubungannya summing function ini dengan bias atau threshold. Nah, di sini kalau misalnya biasnya itu tidak diketahui atau tidak disebutkan pada soal atau pada problem, maka biasnya itu default nilainya 1. Tapi kalau misalnya disebutkan threshold sama dengan 0,8, maka nilai B ini adalah 0,8. Kalau misalnya disebutkan nilainya 0,6, maka nilai B-nya itu 0,6. Tapi kalau tidak disebutkan, nilai default-nya adalah 1. Kemudian ada activation function, ya. Activation function ini ada banyak, nanti akan kita lihat apa saja yang bisa atau yang dapat kita lakukan untuk activation function. Jenis-jenisnya apa saja. Kemudian kita temukan output. Output lambangnya adalah atau notasinya adalah Y. Kemudian ini adalah perhitungan dari model sel syaraf di gambar sebelumnya itu untuk menghitung secara matematis. Ini adalah rumusnya, ini adalah rumusnya juga. Jadi VK sama dengan sigma WKJ XJ, jadi input dikalikan dengan bobot, kemudian ditambahkan seluruhnya, kemudian untuk mendapatkan output adalah activation function dikali hasil dari ini. Ya, ini activation function, ini nilai ini. Dia untuk mendapatkan output, activation function dikali dengan hasil dari perhitungan input, bobot, dengan bias atau threshold-nya jika ada. Kemudian kita lihat untuk summa function. Untuk summa function ini diibaratkan dengan sebuah neuron yang memonitor sinyal yang datang dari neuron-neuron lain. Kemudian neuron ini menghitung penjumlahan berbobotnya dan kemudian menentukan sinyal untuk dikirim ke neuron-neuron lain. Kemudian fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen input. Bentuk sederhananya adalah dengan mengalihkan setiap nilai input X, Y,
XN atau XJ dengan bobotnya WIJ, WIN, dan seterusnya, dan menjumlahkannya. Jadi sebetulnya untuk summa function itu ya ini, VK tadi. Ya, W dikali X. Kemudian dijumlahkan sebanyak WX-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk proses learning JST. Ke dalam JST atau jaringan saraf tiruan itu akan diinputkan informasi yang sebelumnya telah diketahui dari hasil keluarannya. Penginputan informasi ini pada JST itu dilakukan lewat node-node atau unit-unit input. Bobot-bobot antar koneksi dalam suatu arsitektur diberi nilai awal atau ada initial value-nya, dan kemudian JST tersebut dijalankan. Bobot-bobot ini bagi jaringan digunakan untuk belajar dan mengingat suatu informasi. Pengaturan bobot dilakukan secara terus-menerus dan dengan menggunakan kriteria tertentu sampai diperoleh keluaran atau output yang diharapkan. Maka itu tadi ya, jalannya epoch, berapa iterasi yang diperlukan, apakah menghasilkan harus sama semua bobotnya atau hasil akhirnya, output-nya itu, atau cukup 10 iterasi saja sudah cukup, misalnya seperti itu. Maka nanti hasil akhirnya ya hasil iterasi ke-10 tadi. Kemudian, hal yang ingin dicapai dengan melatih atau mengajari JST adalah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan memorisasi dan generalisasi. Kita lihat apa sih kemampuan memorisasi dan generalisasi. Kemampuan memorisasi artinya kemampuan dari JST untuk memanggil kembali secara sempurna sebuah pola yang telah dipelajari sebelumnya atau di learning sebelumnya. Sedangkan kemampuan generalisasi artinya kemampuan JST itu untuk menghasilkan respon yang bisa diterima terhadap pola-pola input yang serupa, tapi dia tidak betul-betul sama ya, hanya mirip. Nanti kasusnya itu misalkan diminta untuk mengidentifikasi buah apel dengan buah jeruk. Kan sama-sama buah, tapi dari segi tekstur kulit berbeda, walaupun sama-sama misalkan bentuknya bulat, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira itu. Kemudian untuk jaringan saraf tiruan ini ada yang termasuk bagian dari JST ini yang termasuk supervised learning, ada yang termasuk unsupervised learning, bisa digunakan ya di keduanya supervised dan unsupervised tergantung dari permasalahannya. Kemudian bisa juga selain supervised dan unsupervised bisa masuk atau membantu menyelesaikan permasalahan dengan gabungan dari supervised dan unsupervised, yaitu dikenal dengan hybrid learning. Kemudian kita masuk ke karakteristik task untuk neural network. Problem yang bisa diselesaikan dengan neural network itu adalah yang pertama, data pelatihan atau data training. Jadi kita punya data ya, kita olah datanya. Terlalu banyak noise. Maka kalau datanya itu banyak noise, kita ingin mendapatkan hasil yang optimal, tentu caranya kan kita harus paling tidak memperbaiki, menutup, menyamarkan, pokoknya mengatasi noise-nya dulu supaya hasilnya itu bisa didapatkan optimal, itu bisa dengan bantuan algoritma neural network. Walaupun sebetulnya untuk mengatasi noise ataupun outlier itu kan sudah banyak juga ya beberapa algoritmanya. Tapi untuk data training yang terlalu banyak noise itu bisa kita gunakan neural network untuk diselesaikan. Kemudian data yang kompleks, karena memang JST ini lumayan powerful ya di kecerdasan buatan. Kemudian penggunaan representasi simbolik, misalnya decision tree yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Kemudian kita lihat karakteristik problem neural network. Neural network bisa menyelesaikan problem yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah instance, direpresentasikan dalam pasangan atribut value yang banyak. Kemudian target output bisa bernilai discrete, real, atau vektor, discrete atau real. Kemudian penggunaan representasi simbolik, misalnya decision tree. Data training bisa mengandung error. Tidak ada batasan waktu pelatihan atau training time-nya.
Dibutuhkannya evaluasi yang cepat terhadap proses learning yang dilakukan oleh suatu algoritma, tidak mementingkan kemampuan manusia untuk mengerti proses pembelajaran. Jadi, jika ada salah satu dari beberapa poin ini yang termasuk ke dalam problem yang sedang kalian analisis, maka bisa menggunakan ANN sebagai salah satu alternatif penyelesaiannya. Kemudian kita lihat contoh penggunaan neural network, itu bisa di pemrosesan sinyal, sistem kendali, pengenalan pola, kedokteran, sintesa dan pengenalan suara, dan juga bisnis atau industri bisnis. Kita lihat untuk pemrosesan sinyal, ANN itu akan mampu untuk menghapus gangguan suara atau noise dari voice itu, dan menghapus gema suara jika di audionya itu ada gemanya. Nih, untuk sinyal, ini contohnya ya, raw datanya seperti ini, sinyal, kemudian di sini ada noise-nya, di sini ada noise-nya. Dengan bantuan ANN, noise tadi itu bisa dihapus ya dengan bantuan pendefinisian dari input, bobot, activation function menjadi output di setiap node untuk menghasilkan informasi akan berguna untuk pemrosesan sinyal. Kemudian tentu nanti data yang diolah adalah data audio ya. Kemudian sistem kendali, tentunya kendali robot. Nah, di sini kendali robot juga bisa menggunakan ANN. Nah, di sini contohnya ada walking robot, kemudian modular neural control, dan orthopedic dan prosthetic device yang sudah dibangun. Jadi, kalau mau kita lihat contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada neural control, ada neural processing yang di dalamnya ada modifiable synapse, excitatory synapse, dan inhibitory synapse. Jadi ini adalah sejatinya gambarnya adalah gambar ANN. Baik itu nanti perseptron yang gambarnya sederhana, ataupun yang ada hidden layer-nya. Seperti yang sudah kita lihat di PPT slide-slide sebelumnya. Kemudian pengenalan pola. Nah, di sini untuk pengenalan pola juga menjadi salah satu kekuatan dari ANN, di mana pengenalan pola ini bisa termasuk pengenalan huruf dan pengenalan gambar. Nah, di sini contohnya ini ya, ini adalah ANN yang diproses, ada input neuron, kemudian output neuronnya, ya bisa ini mungkin nanti ada hidden layer atau beberapa layer atau multi layer. Kemudian nanti bisa jadi ini dikategorikan sebagai areal bold, misalnya seperti itu. Ya, ini contohnya saja areal bold. Kemudian ini adalah trebuchet, misalnya seperti itu. Jadi nanti dari beberapa huruf yang ada, setelah diterapkan ANN, akan bisa mengenali, oh ini huruf Times New Roman, ini huruf Arial, ini huruf trebuchet, ini huruf Comic Sans, dan seterusnya. Kemudian pengenalan gambar juga demikian, jadi ada gambar, kemudian dari gambar itu kita lakukan feature extraction. Di sini contohnya ada gambar ini, kita ambil pixel datanya, kemudian wavelet transform, color histogram, dan shape analysis. Jadi nanti ketika sudah berhasil dari wavelet transform menjadi vektor, kemudian kita feature space-nya itu kita bisa analisis. Ini ada RBF, radial basis function pada JST, kemudian ini cure partition 1, ini cure partition 2, ini cure partition 3. Jadi untuk mengenali gambar, ya, pengenalan pola gambar itu juga bisa menggunakan artificial neural network. Kemudian kedokteran, untuk mendiagnosa penyakit, ini juga bisa menggunakan artificial neural network. Contohnya, di sini ada bias, ini B ya, kalau misalnya ini mau kita keluarkan sesuai dengan gambar model neuronnya tadi, ini adalah inputnya atau X-nya. Ya.
X. Kemudian nanti kalau ada bobot, bisa kita kalikan bobot. Kemudian di sini ada B, bias, threshold. Kemudian di sini ada hidden layer-nya. Ini ya, hidden layer. Kemudian ini ada B juga, bias, sesuai dari input node-nya tadi. Kemudian nanti output node-nya itu adalah prognosis. Jadi tadi ada macam-macam input, kemudian nanti output-nya adalah prognosis. Nah, di sini tidak menggunakan activation function. Jadi memang activation function itu tergantung ya. Ada yang menggunakan activation function. Kalau misalnya tidak kita gunakan activation function, hasilnya tidak optimal. Tapi ada juga yang tidak perlu pakai activation function, cukup dengan input neuronnya dikali dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan, itulah hasil untuk keluaran atau output-nya. Kemudian untuk aplikatif dari ANN selanjutnya adalah sintesa dan pengenalan suara. Untuk sintesa dan pengenalan suara ini terdiri dari sintesa suara dan pengenalan suara. Jadi dari sini ya. Kemudian dari audio ini kita lakukan analisis spektral, kemudian terbentuk seperti ini, kemudian kita lakukan window context untuk mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan hasil yang ini, kita bisa ubah ke dalam bentuk neural network. Ini bentuk neural network ya, ada input dan layer-layernya, kemudian ada score name, kemudian Viterbi, ini salah satu algoritma atau metodenya, kemudian bisa ditunjang dengan vocabulary, grammar, dan lain-lain, kemudian hasilnya apa. Apa yang disebutkan oleh orang yang sedang berbicara ini diterjemahkan menjadi kalimat atau kata-kata. Ya, contohnya mungkin teknologi-teknologi yang dipakai di kepolisian FBI untuk mendeteksi ini suaranya siapa. Apa sih yang dikatakannya, misalnya dari gerak mulut atau audionya ada kresek-kresek, misalnya tidak terlalu bagus, kemudian disintesis, dan kita bisa tahu sebetulnya apa yang sedang dibicarakan oleh orang tersebut. Kira-kira begitu. Kemudian kita lihat contoh aplikatif ANN berikutnya adalah bisnis. Bisnis ini meliputi prediksi harga saham, prediksi kegagalan bisnis. Nah, ini adalah contoh, ini adalah aplikasi sudah jadi, dan aplikasi ini pengembangannya menggunakan ANN. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini ada backtest, ya, ini yang warnanya pink, kemudian ini forecast, ya, jadi bisa dilihat. Sebetulnya sekarang itu, bagaimana kita bisa melihat bisnis kita itu, apakah 5 tahun lagi masih survive, atau 5 tahun lagi sudah gulung tikar, dan lain-lain, berdasarkan data yang saat ini kita olah. Jadi makanya tadi di awal ANN itu bisa atau learning pada kecerdasan buatan itu bisa sebagai prediksi atau forecasting. Salah satunya adalah forecasting bisnis. Mungkin datanya tidak bisa hanya 1 bulan ya untuk memprediksi yang akurat, tapi paling tidak kalau misalnya sudah ada data yang cukup representatif, mungkin 5 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang, itu bisa kita gunakan sebagai salah satu data untuk melihat apakah performa bisnisnya itu meningkat atau menurun atau bahkan bisa diramalkan atau diprediksi bisa gulung tikar atau bangkrut seperti itu. Jadi ini ya ada tombol forecast-nya itu bagaimana. Kemudian kita masuk ke perseptron, tapi sebelum kita masuk ke perseptron, kita break dulu sekitar 5 menit.
Oke, kita lanjutkan untuk perseptron. Bentar. Untuk perseptron, tadi mungkin sudah sempat saya singgung ya, perseptron itu adalah jaringan saraf tiruan yang paling sederhana, ya. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya struktur-struktur dari artificial neural network itu ada banyak, ada multi-layer feed-forward, ada two-layer feed-forward, ada single layer yang terhubung penuh, ini ya, ini single layer, tapi setiap layernya itu terhubung. Kemudian ada organized feature map. Jadi dari sini kita bisa mapping ke ini, kemudian yang lainnya tidak sama atau tidak mirip dengan ini, sesuai dengan karakteristik permasalahan yang bisa diselesaikan dengan neural network di slide sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat arsitektur dari jaringan saraf tiruan itu ada yang single layer net, ada yang multi layer net. Nah, di sini untuk single layer net itu ada nilai input, ada lapisan inputnya, kita representasikan dengan gambar bulat ini ya, seperti net, kemudian ada matriks bobot, kemudian lapisan output, dan nilai output. Jadi tadi beberapa yang berperan penting adalah X, W, dan Y. Nah, di sini bisa ada activation function-nya nanti, bisa juga tidak ada. Kemudian kita lihat untuk yang multi-layer net, ini bedanya apa dengan single layer net? Untuk multi-layer net, itu kita lihat ada nilai input, ada lapisan input, ada matriks bobot pertama, kemudian ada lapisan tersembunyi atau hidden layer, nama lainnya, kemudian ada matriks bobot kedua, kemudian lapisan output, dan nilai output. Jadi, untuk multi-layer net ini, kita menggunakan dua bobot yang dipisahkan dengan hidden layer-nya. Hidden layer ini juga sebetulnya sama dengan input tadi, ya. Tapi karena memang harus ada beberapa problem yang memang harus kita lalui dulu hidden layer-nya itu. Jadi tidak bisa ketika ada input dengan bobot, kita langsung mendapatkan lapisan output-nya. Bobotnya itu untuk input ada yang perlu diupdate lewat hidden layer, not hidden layer-nya. Jadi itu yang membedakan antara single layer net dengan multi layer net. Kemudian ada juga yang disebut dengan competitive net. Nah, di sini competitive net itu bentuknya seperti ini. Tapi untuk competitive net ini tidak akan kita bahas detail untuk materi JST di mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi nanti akan kita bahas fokus di single layer net dan multi layer net. Untuk competitive net silahkan bisa dipelajari sendiri. Sudah banyak juga ya sumber-sumber yang bisa digunakan untuk mempelajari arsitektur JST. Kemudian kita masuk ke perseptron. Perseptron adalah bentuk yang paling sederhana dari jaringan saraf tiruan. Digunakan untuk pengklasifikasian pola khusus yang biasa disebut dengan linearable separable atau linear separable. Terbatas hanya untuk mengklasifikasikan dua kelas saja, karena dia yang paling sederhana, otomatis bentuk atau arsitektur dari neural network itu yang dia pakai adalah single layer net. Otomatis, karena tidak ada hidden layer dan bobot, update bobot, maka untuk perseptron ini hanya bisa mengklasifikasikan dua kelas. Kalau sudah lebih dari dua kelas, maka yang kita gunakan bukan lagi perseptron, tapi sudah masuk ke multi-layer net-nya. Kemudian kita lihat arsitektur sederhana dalam jaringan saraf tiruan terdiri dari satu layer input unit dan satu output unit. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa untuk perseptron ini menggunakan single layer net, satu net ya, maka bentuknya adalah yang seperti ini. Jadi ada X sebagai input, kemudian ada B bias atau threshold, kemudian ada bobot, weight, dan keluarannya yaitu output.
Nah, ini adalah model perseptron yang utuh dengan notasi simbol-simbolnya. Jadi di sini ada X1, X2, Xn sebagai input, kemudian ada W1, W2, Wn sebagai weight atau bobot, kemudian ada B, bias atau threshold, kemudian nanti di summa function, kemudian nanti ada activation function, dan output. Kalau dinotasikan matematis, benar-benar matematis adalah seperti ini. Jadi X1, W1, X2, W2, Xm, Wm, kemudian ada nilai 1 untuk bias, default-nya 1, tapi kalau misalnya disebutkan bias atau threshold-nya 0,8, maka nilai ini akan berubah menjadi 0,8. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada H, ini adalah activation function, dan ini adalah output-nya. Jadi ini juga sebetulnya mirip dengan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya, karena memang perseptron itu menggunakan single layer yang paling sederhana, JST yang paling sederhana. Kemudian ini adalah gambar lanjutan. Ini adalah kalau misalnya inputnya X1, X2, X3, X sampai dengan XP atau XN, itu tidak ada bobotnya, kemudian langsung ketemu dengan threshold atau bias, dan output. Sedangkan ini kalau misalnya kita ada bobot, ya ini ada W, ada bobotnya, kemudian ada threshold biasnya juga, kemudian ada activation function-nya, atau kalau misalnya kita mau pakai hard limit, kalau misalnya kita mau pakai sigmoid, dan seterusnya. Kemudian baru kita temukan output Y. Jadi memang sebenarnya ada dua ya, tergantung dari data atau permasalahan yang diselesaikan. Kalau misalnya memang ada bobotnya, maka kita gunakan rumus yang kedua. Tapi kalau misalnya hanya ada input dan threshold atau bias, maka kita bisa gunakan rumus yang pertama. Sebetulnya mirip-mirip ya, hanya beberapa variabel saja yang tidak digunakan untuk rumus yang kedua ini, di rumus yang pertama. Kemudian ini ada lagi untuk menentukan decision boundary. Jadi di sini ada untuk kelas K1, ini kelas K2, untuk ini X1, ini X2. Kemudian ketika kita menjadikan ke dalam bentuk vektor, maka sudah masih ingat ya di aljabar linier, vektor dan matriks. Nah, di sini vektor input untuk X, ini ada X1, X2 sampai dengan XP ditranspose. Kemudian vektor bobot W, W1, W2, sampai WP ditranspose. Kemudian vektor output adalah V sama dengan W transpose dikali X. X adalah input. Ya. Jadi bobot dikali dengan inputnya. Kemudian decision boundary dari beberapa persamaan SPL ini adalah W1X1 plus W2X2 dikurang. Ini apa? Coba dibuka slide sebelumnya, sama dengan 0. Kemudian ada aturan pembelajaran atau learning rule dari Artificial Neural Network, error E, sinyal kesalahan, dinyatakan E sama dengan T dikurang Y. Sebelumnya saya sudah juga mengatakan bahwa E itu adalah error, T adalah target, Y adalah output. Jadi error sama dengan target dikurang output. Di mana jika nilai E-nya itu 1, maka W baru, artinya bobot yang baru, sama dengan bobot lama yang ditambahkan dengan input. Kalau E-nya minus 1, maka bobot baru sama dengan bobot lama dikurang dengan inputnya. Untuk E yang nilainya sama dengan 0, maka bobot baru sama dengan bobot lama. Maka bisa kita tarik kesimpulan dari persamaan 1, 2, dan 3, untuk W baru atau bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan error dikali input. Sedangkan B baru atau bias baru atau threshold baru, B lama ditambah dengan error. Kemudian pembelajaran perseptron sebagai JST yang paling sederhana,
Pembelajaran dengan perseptron memiliki asumsi bahwa prosedur pembelajaran terbukti untuk mengarahkan bobot atau W tadi menjadi konvergen. Pada perseptron terdapat error atau E pada input pattern yang dilatih, maka bobot akan berubah sesuai dengan formula WI yang baru sama dengan WI yang lama dikali alfa TXI. Alfa itu nanti nilai bobot apa namanya? Nilai errornya, kadang-kadang disebut alfa juga, tidak E. Kemudian T itu adalah target. Jadi tadi hampir sama sebetulnya kata-kata ini atau rumus ini dengan ini. Kemudian, jika tidak terdapat error, maka nilai bobot tidak akan berubah. Atau dengan kata lain, bahwa bobot hanya berubah mengikuti kondisi tertentu. Jadi, seperti rumusnya juga, kadang-kadang ada bobot yang perlu dikalikan dengan input, bisa juga tidak ada bobot yang perlu dikalikan dengan input. Begitu juga dengan mengupdate bobot menjadi konvergen nilainya. Kemudian kita lihat bagaimana algoritma dari perseptron bekerja. Untuk algoritma perseptron ini sebetulnya menjalankan rumus-rumus yang tadi kita pelajari di slide sebelumnya itu menjadi sebuah pseudocode algoritma. Langkah 0 adalah inisialisasi semua bobot dan bias atau B, W dan B harus diinisialisasi. Kemudian untuk kemudahan, set bobot dan biasnya sama dengan 0. Ya, kalau misalnya tidak diketahui W dan B-nya. Set learning rate atau A, alpha, ini nilainya berkisar di antara 0 sampai 1. Untuk kemudahan, bisa di set awal alfanya itu atau learning rate-nya itu adalah 1. Langkah pertama, selama kondisi stop tidak terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai 6. Langkah kedua yaitu untuk setiap pasangan vektor input dan target output, S, T, lakukan langkah 3 sampai 5. Langkah ketiga, set aktivasi input dengan persamaan XI sama dengan SI. Kemudian langkah keempat, hitung output. Cara menghitung output adalah rumus dari perseptronnya, Y input atau output sama dengan B bias plus sigma XI dikali WI. Kemudian Y sama dengan 1 jika nilai Y in besar sama dengan 0, nilainya 0 jika minus 0 kecil sama dengan Y in kecil sama dengan 0. Atau nilainya minus 1 jika Y in kecil 0. Langkah kelima, diupdate nilai bobotnya dan juga nilai bias jika terjadi error atau E. Jika Y tidak sama dengan T, artinya jika outputnya itu tidak sama dengan target, ya, makanya harus diupdate nilai bobotnya. Kalau Y-nya itu tidak sama dengan T. Tapi kalau Y-nya itu sama dengan T, artinya kan outputnya ini sudah sama dengan target. Nah, mungkin masih agak sulit membayangkan, nanti akan kita lihat lewat contoh soal. Jika Y-nya tidak sama dengan nilai T, maka WI new sama dengan WI old plus alpha TXI. Artinya, bobot baru sama dengan bobot yang lama ditambah learning rate-nya, target dikali input. Bias baru sama dengan bias yang lama ditambah dengan learning rate dikali target. Else, WI new sama dengan WI old, artinya bobot baru sama dengan bobot lama, B baru sama dengan B yang lama. Artinya kalau misalnya Y sama dengan T, maka tidak perlu diupdate bobot dan biasnya. Langkah ke-6, tes kondisi stop. Manakah kondisi stopnya? Jika tidak ada bobot yang berubah pada step kedua, maka stop. Selain itu, dilanjutkan. Artinya kalau misalnya masih ada perlu perubahan bobot dan bias, maka dilanjutkan iterasinya. Tapi kalau tidak, maka kondisinya sudah bisa diberhentikan atau di-stop.
Mohon maaf ya, ternyata saya baru sadar kalau, share-nya itu masih stop share. Oke, kita ini ya, kita ulangi secara cepat saja. Multi-layer feed forward, ada two-layer feed forward, ada single layer terhubung penuh, dan organized feature map. Nah, kemudian kita lihat arsitektur JST yang tadi sudah saya jelaskan ya, bisa dilihat bedanya single layer dengan multi-layer, ada pada hidden layer-nya. Jadi di single layer tidak ada, di multi-layer ini ada. Kemudian untuk competitive net ini bisa dipelajari sendiri karena memang jarang sekali competitive net ini digunakan. JST memang terkenal dengan single layer dan multi layer-nya. Kemudian perseptron ini tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi nanti bisa disinkronisasi dengan suara atau audio yang saya rekam tapi tampilannya tidak berubah supaya saya tidak perlu mengulangi lagi. Perseptron ini bentuk yang paling sederhana dari JST, hanya digunakan jika kita ingin mengklasifikasikan dua kelas. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan juga, arsitektur sederhana dalam jaringan saraf tiruan terdiri dari satu layer input unit dan satu output unit. Jadi sebetulnya sama saja dengan rumus basic dari jaringan saraf tiruan, termasuk yang single layer net. Kemudian untuk model perseptron ini juga sebetulnya sama dengan rumus yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya. Jadi ada X1, X2 sampai Xn, ada W1, W2, Wn atau wake atau bobot, kemudian ada B bias atau threshold, kemudian activation function, F, dan output. Kalau mau lebih matematis lagi bisa lihat di gambar sebelahnya. Jadi ini ya, ada H dari summa function ke activation function ya. Ini bisa H, bisa juga nilai atau variabel yang lain. Jadi nanti tergantung, yang penting paham dulu konsepnya. Untuk notasi kadang-kadang ada perubahan dari satu literatur dengan literatur yang lain, tapi itu tidak merubah konsep dari rumusnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tadi juga sudah saya jelaskan. Jadi nanti bisa ketika membahas ini, usahakan membuka juga PDF atau PPT-nya. Jadi tadi di sini input, nah di sini tidak ada nilai weight atau W dan nilai activation function-nya. Sedangkan di sini bisa menggunakan perseptron itu bisa menggunakan nilai weight atau bobot dan nilai activation function berupa hard limit atau sigmoid dan lain-lain. Kemudian ini ya ada decision boundary, ini tadi kelas K1, K2, X1, X2, di mana vektor input itu sama X sama dengan X1, X2 sampai XP ditranspose, kemudian vektor bobot juga W sama dengan W1, W2, W transpose, dan vektor output dapat dibuat rumusnya adalah V sama dengan W transpose dikali X. Nah, untuk gambar ini memang gambar yang biasanya kita gambar kalau kita ingin mengetahui decision boundary-nya dari JST. Jadi untuk decision boundary, W1X1 plus W2X2 dikurang nilai dari gamanya, bukan gamma ya, theta, sama dengan 0. Ya. Kemudian untuk perseptron ini sebetulnya juga sama, jadi nanti bisa di back atau di previous audionya. Untuk perseptron, aturan pembelajaran atau learning rule-nya itu ada error, dinyatakan sebagai kesalahan dari perseptronnya itu. Rumusnya adalah terjadi error di mana target kita kurangi nilai target kita kurangi dengan nilai output. Kalau nilai targetnya 1, maka kita update bobotnya. Bagaimana cara update bobot? W
baru atau bobot yang baru sama dengan bobot yang lama ditambahkan dengan input. Kalau nilai errornya sama dengan minus 1, maka bobot yang baru sama dengan bobot yang lama dikurang X. Jika error sama dengan 0, maka bobot baru sama dengan bobot lama. Tidak terjadi update bobot. Maka dapat diambil kesimpulan, bobot baru sama dengan bobot lama ditambah nilai error dikali dengan input. Begitu juga dengan bias baru. Nilai bias barunya itu sama dengan nilai bias yang lama ditambah dengan error. Kemudian di sini sebetulnya sama saja ya pembelajaran perseptron. Pembelajaran dengan perseptron memiliki asumsi bahwa prosedur pembelajaran terbukti untuk mengarahkan bobot menjadi konvergen. Pada perseptron terdapat error pada input pattern yang dilatih, maka bobot akan berubah sesuai dengan formula WI new, artinya bobot yang baru sama dengan bobot yang lama WI old, ditambah learning rate alpha, T target, XI nilai input. Jika tidak terdapat error, maka nilai bobot tidak akan berubah, atau dengan kata lain bahwa bobot hanya berubah mengikuti kondisi tertentu. Untuk algoritma, ini saya ulangi lagi. Algoritma perseptron, untuk langkah pertamanya, kita inisialisasi dulu semua bobot dan bias. Untuk memudahkan, maka bisa set W dan B-nya itu sama dengan 0. Untuk learning rate, nilainya di antara 0 dan 1, maka bisa kita set learning rate-nya atau alfanya sama dengan 1. Langkah pertama, selama kondisi stop tidak terpenuhi, lakukan langkah kedua sampai ke 6. Langkah kedua, untuk setiap pasangan vektor input dan target output, S, T, S-nya adalah input, T-nya adalah target output, langkah ketiga sampai 5 dilakukan. Langkah ketiga, kita set aktivasi input, XI sama dengan SI. Langkah keempat, hitung output, Y sama dengan B, bias, plus sigma dari XI dikali WI. Kemudian untuk algoritma langkah keempat lanjutannya, jika nilai Y sama dengan 1, ya, nilai Y itu sama dengan 1, jika Y in besar sama dengan nilai dari tetanya. Y sama dengan 0 jika minus theta kecil Y in kecil sama dengan theta. Y sama dengan minus 1 jika Y in kecil dari nilai tetanya. Nilai tetanya ini sebetulnya tergantung ya. Biasanya nilainya itu 0. Jadi jika Y besar dari 0, Y-nya nilainya 1. Jika Y di antara minus 0 dan 0, maka nilainya 0. Jika Y in kecil dari tetanya, nilainya tetanya 0, maka Y kecil 0, maka nilai Y-nya itu adalah minus 1. Jadi ini ya, nilai output-nya ini. Kemudian langkah 5, update nilai bobot dan bias jika terjadi error atau ada errornya. Di mana errornya itu terjadi? Jika ketika kita sudah melakukan perhitungan, dapat hasil Y-nya itu tidak sama dengan nilai T, atau nilai output tidak sama dengan nilai target. Kalau tidak sama antara nilai output dengan nilai target, maka WI new sama dengan WI old plus alpha TXI, B new sama dengan B old plus alpha T. Artinya, ketika nilai target, nilai output tidak sama dengan nilai target, maka kita lakukan update nilai bobot dan bias. Bobotnya dengan rumus bobot baru sama dengan bobot lama ditambah learning rate dikali target dikali nilai input. Untuk bias baru sama dengan bias lama ditambahkan learning rate dikali target. Selain itu, artinya kalau nilai targetnya itu sudah sama dengan nilai output, maka tidak perlu ya diupdate bobotnya. Kemudian langkah ke-6, tes kondisi stop. Jika tidak ada bobot yang berubah pada step kedua lagi, maka stop. Kalau masih ada, maka bisa dilanjutkan dari langkah 2-6 lagi.
Kemudian kita masuk ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi dipakai untuk menentukan keluaran dari suatu neuron. Merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal atau summa function atau summation function yang mungkin berbentuk linier atau non-linier. Beberapa fungsi aktivasi JST antaranya adalah hard limit, purelin, dan sigmoid. Yang paling populer tentu adalah fungsi sigmoid, dan hard limit juga sebetulnya sering digunakan ya. Yang memiliki beberapa varian, bisa sigmoid logaritma, bisa sigmoid biner, bisa sigmoid bipolar, dan sigmoid tangent. Hard limit juga salah satu fungsi aktivasi yang memberikan batasan tegas antara nilai 0 dan 1. Purelin memisahkan secara linier. Sigmoid memberikan fungsi antara 0 sampai dengan 1 bila biner, dan nilai minus 1 sampai 1 bila bipolar. Nah, ini adalah gambar dari fungsi aktivasi hard limit. Jadi A sama dengan 0 jika N kecil 0, A sama dengan 1 jika N besar sama dengan 0. Nah, ini adalah gambaran dari fungsi aktivasi hard limit. Kemudian ini adalah fungsi tidak biner atau threshold. Kemudian ini adalah fungsi bipolar. Kemudian ini fungsi bipolar dengan nilai threshold. Ini fungsi linier, dan ini fungsi sigmoid yang biner. Kemudian, fungsi aktivasi itu intinya adalah melakukan transformasi input neuron menjadi output. Makanya tadi sudah saya katakan di penjelasan sebelumnya, kadang-kadang fungsi aktivasi ini dipakai, kadang-kadang tidak. Jadi memang tergantung dari permasalahan. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat kode program algoritma perseptron tadi, misalnya ingin ada fungsi activation-nya, maka tinggal kita buat sesuai dengan fungsi aktivasi yang digunakan. Contohnya ini kita pakai function step, ini kita pakai function sign, ini kita pakai fungsi sigmoid atau sigmoid function, atau mau pakai hard limit, atau mau pakai purelin, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke contoh perhitungan yang terakhir ya untuk materi minggu ini. Sebelum kita masuk ke contoh perhitungan, silakan bisa mempelajari kembali PPT terutama untuk perseptron, karena mohon maaf terjadi kesalahan pada share screen-nya karena ternyata masih saya pause share screen-nya. Silahkan diulangi kembali bagian perseptron, khusus bagian perseptron. Mungkin saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk mengulang kembali audio saya dengan materi yang ada di PPT, atau bisa melihat lagi bagian yang saya ulangi pembahasannya. Kira-kira begitu ya sebelum kita lanjutkan ke contoh perhitungan. Silahkan bisa mengulangi dulu sebentar tentang perseptron.
Oke, sudah ya. Kita lanjutkan untuk yang terakhir, yaitu contoh perhitungan dengan eee, perseptron dan JST. Ada soal yang pertama, yaitu membedakan pola. Tadi JST salah satunya bisa digunakan untuk membedakan pola. Kemudian kita lihat soalnya. Ini adalah dikodekan dengan X, ini dikodekan dengan L. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana JST mengenali pola berikut. Jadi ini ada pola, ini termasuk X atau termasuk L. Pertanyaannya begitu. Bagaimana caranya JST ini membedakan atau mengenali pola ini adalah pola X atau pola L? Maka caranya kita melakukan perhitungan dengan rumus-rumus yang sudah diberikan tadi. Yang pertama yaitu kita tentukan dulu, kita kodekan bahwa pagar adalah 1, O adalah -1. Kemudian X adalah 1, L adalah -1. Kemudian kita gunakan fungsi aktivasi di sini. Fungsi aktivasi yang kita gunakan nilai Y sama dengan 1 jika Y in besar sama dengan 0. Nilai Y minus 1 jika Y in kecil dari 0. Maka ketika kita sudah mengkodekan ini, ya ini kita inisialisasi di awal, kita lihat yang diketahui adalah ini. Kita kemudian menentukan targetnya. Di sini X, maka targetnya adalah 1, karena tadi kita sudah kodekan X adalah 1. Kemudian ini adalah yang diketahui yang kedua, data yang kedua ya, atau pola yang kedua, nilainya ini dikategorikan atau dikodekan dengan L, maka di sini T-nya sama dengan -1. T adalah target. Jadi untuk target pola yang pertama yaitu nilainya 1, target yang kedua adalah -1, sesuai dengan kita inisialisasi di awal tadi. Kemudian kita lihat input yang pertama. Nah, ini itu hasilnya maksudnya ini dari mana? Ini adalah pengkodean ini dalam bentuk -1 dan 1. Karena tadi kita sudah membuat kalau pagar adalah 1, O adalah -1. Maka kita ubah menjadi bentuk 1 dan -1 untuk pola yang pertama. Kemudian setelah kita buat menjadi seperti ini, maka kita lakukan perhitungan bobot. Bobot adalah X dikali T. Maka perubahan bobot untuk setiap input adalah X-nya tadi 1 dikali 1, -1 dikali 1, -1 dikali 1, kemudian 1 dikali 1, karena T-nya kan tadi kita sudah punya T-nya sama dengan 1. X-nya adalah ini adalah X. Ya, ini. Kemudian kita hitung sesuai dengan banyaknya nilainya, kemudian kita lakukan juga untuk bias. Bias sama dengan B dikali T, maka biasnya 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi memang nilai bias default itu adalah 1. Di sini kita pakai 1 dikali 1, karena T-nya sama dengan 1, maka nilainya juga 1. Kemudian, begitu juga dengan input atau pola yang kedua. Kita lakukan pengkodean dari -1 untuk O, untuk yang pagar adalah 1. Maka di sini kita dapatkan seperti ini hasilnya untuk X yang kedua. Kemudian cara yang sama juga begitu, kita lihat bobotnya X dikali T, cuma di sini nilai T-nya adalah -1. Ya, sesuai dengan slide sebelumnya. Kemudian kita lakukan perhitungan 1 dikali -1, -1, -1 dikali -1 dikali -1, 1, -1 dikali -1, 1, 1 dikali -1, -1, dan seterusnya. Dapatlah hasilnya ini. Kemudian nilai bias juga begitu, karena biasnya kita anggap 1 dikali -1, hasilnya biasnya adalah -1.
Kemudian ada bobot baru. Bobot baru ini nilai biasnya sama dengan 0. Nilai bobot barunya adalah ini, 002 minus 220, 0 minus 20. Kita lihat bagaimana perubahan pada pola input pertama dan pola input kedua. Kita lihat tadi untuk yang input pertama hasilnya kan ini ya, 1 minus 1, 1. Kemudian kita kalikan dengan bobot yang baru. Ya, jadi 1 dikali 0 minus 1 dikali 0, kemudian 1 dikali 2, kemudian minus 1, 1 minus 1, minus 1, 1 minus 1 dikali dengan minus 2, 2, 0, minus 2, 2, 0, dan seterusnya. Maka kita dapatkan hasil penjumlahan ini adalah 8. Maka kita masukkan ke fungsi aktivasinya. Y ini adalah nilainya 8. Y8 tadi kalau sesuai dengan fungsi aktivasi, besar sama dengan 0, nilai Y-nya adalah 1. Maka di sini kita dapatkan Y-nya itu sama dengan 1. Apakah nilai Y sama dengan T? Itu kan pertanyaan kita sesuai dengan algoritmanya. Y1, T-nya juga 1, sama. Berarti ini sesuai dengan targetnya. Kemudian kita aplikasikan bobot baru untuk input kedua. Yang ini. Minus 1, 1, 1, minus 1, 1, 1, minus 1, minus 1, minus 1. Sama dengan cara yang di atas, kita kalikan dengan 002, sesuai dengan bobot barunya ya. Minus 2, 2, 0, 0, minus 2, 0. Ketika kita jumlahkan yang baru, hasilnya adalah minus 8. Maka kita lihat fungsi aktivasinya. Jika minus 8, maka Y-in kecil 0, maka nilai Y-nya adalah minus 1. Ya. Kalau Y-nya sama dengan minus 1, T-nya juga minus 1, maka minus 1 sama dengan minus 1. Artinya Y sama dengan T. Output sama dengan target. Maka JST-nya sudah mampu untuk mengenali pola karena output-nya sudah sama dengan targetnya. Kemudian kita aplikasikan ke pola yang baru. Pola yang baru tadi kita tahu bintang 0 bintang 0 bintang 0, pagar 0. Kenapa bintang ya? Mohon maaf ya. Pagar 0 pagar 0 pagar 0 pagar 0 pagar. Maka kita ubah ke 1, 1 minus 1, 1, 1 minus 1, 1, 1, 1. Maka kita aplikasikan juga dengan bobot yang baru. Bobot yang baru dimasukkan sama seperti cara sebelumnya, dapatlah minus 8. Kita lihat ke fungsi aktivasi. Kalau fungsi aktivasinya kecil 0, Y-nya sama dengan minus 1. Maka untuk pola yang baru akan dikenali sebagai targetnya minus 1, maka L. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau ada pola ini, maka JST akan mengenali ini sebagai L, bukan X, sesuai dengan perhitungannya. Kira-kira begitu hasil dari soal yang pertama. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, bagaimana membedakan jeruk dan apel. Kita buat juga hampir sama seperti soal nomor 1 sebelumnya, apel, kemudian T sama dengan 1, ya targetnya apel itu 1, jeruk, target jeruk itu adalah 0. Input berasal dari sensor, bisa ya berupa image, bisa berupa foto dari berbagai sisi untuk jeruk dan apelnya. Kita anggap ini adalah inputnya itu berawal dari sensor. Yang pertama sensor warna, merah sama dengan 1, tidak merah sama dengan 0. Sensor bentuk, bulat sama dengan 1, tidak bulat sama dengan 0. Sensor tekstur, kasar sama dengan 1, tidak kasar sama dengan
0. Nah, kita sekarang membuat input berdasarkan sensor tadi untuk mengetahui, oh kalau apel itu dia warnanya merah, bulat, tidak kasar, misalnya seperti itu. Sedangkan jeruk tidak merah, bulat, dan kasar. Maka ini ya, kita kelompokkan ini untuk apel dan ini untuk jeruk. Kita lihat. Warna merah, iya. Bulat, iya. Tidak kasar. Targetnya 1, maka ini adalah apel. Ini untuk apel. Kemudian ini tidak merah, bulat, dan kasar. Maka ini untuk jeruk. Kemudian kita lihat lagi, untuk berikutnya kita lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus dari CST. Rumusnya sama ya, tidak usah bingung ini kenapa seperti ini sebetulnya sama saja dengan rumus-rumus yang sudah kita lihat pada slide-slide sebelumnya. Kemudian kita tentukan bobotnya. Di sini bobotnya kita tentukan random. Kalau misalnya tidak diketahui bobotnya berapa, bisa 1, atau kalau misalnya mau dicoba 0,5, boleh dicoba 0,5. Intinya, kalau misalnya tidak diketahui di soal, tentukan atau cantumkan bobotnya itu berapa. Tapi kalau misalnya males, bisa di-default-kan nilai bobotnya itu 1. Di sini, contohnya, untuk input tadi ada 3 ya, karena ada 3 sensor, warna, bentuk, dan tekstur. Maka bobotnya juga kita set, ada 3, W1, W2, dan W3. Nilainya di sini random 0,5, 0,5, dan 0,5. Kemudian kita hitung jumlah input berbobot, ya, V sama dengan sigma W kali X. Maka di sini bisa kita hitung untuk yang apel nilainya 110. 1 dikali 0,5, ini bobotnya ya, ini bobotnya. 1 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 1 kali 0,5. Kemudian kita dapatkan targetnya adalah 1. Di sini nilainya 1. Dan juga sejalan dengan penjumlahan ini. Ya, 1, 0,5 tambah 0,5 tambah 0. Artinya juga sama-sama 1. Artinya nilai V-nya sama dengan nilai targetnya. Ya, targetnya tadi juga 1. Kemudian, kalau kita mau menggunakan fungsi aktivasi, misalnya kita menggunakan hard limit, maka kita tentukan Y sama dengan 0 kalau nilai V kecil 0. Y sama dengan 1 kalau nilai V besar sama dengan 0. Maka tadi sudah kita dapatkan kalau apel itu ternyata Y-nya sama dengan 1 karena nilainya penjumlahannya atau nilai hasil penjumlahan ini adalah 1. Maka Y-nya 1, T-nya juga 1. Maka Y sama dengan T untuk apel. Kemudian kita lihat untuk yang jeruk 011, bobotnya 0,5, 0,5, 0,5, T-nya 0. Maka kita lakukan perhitungan yang sama juga dengan hard limit atau fungsi aktivasi yang sama. Ternyata hasilnya berbeda. Hasil penjumlahan V adalah 1, sedangkan T-nya adalah 0. Maka sesuai dengan algoritmanya kita harus melakukan perubahan bobot. Jadi bobotnya tidak bisa lagi kita gunakan 0,5, 0,5, dan 0,5. Kita ubah bobotnya dengan cara menggunakan rumus E. T dikurang Y. Perubahan bobotnya bisa kita lakukan dengan W baru sama dengan W lama ditambah minus 1 dikali X, atau jadinya juga sama dengan W baru sama dengan W lama dikurang X. Maka kita lakukan perhitungan bobot yang lama dikali dengan input yang lama sama dengan bobot yang baru. Maka kita lakukan pengurangan 0,5 dikurang 0, 0,5, 0,5 dikurang 1, minus 0,5, 0,5 dikurang 1 juga minus 0,5. Ini adalah W baru atau bobot yang baru untuk input kedua. Jadi untuk input yang pertama tidak ada masalah ya, jadi tidak usah dilakukan update bobot input kedua. Kemudian untuk
Selanjutnya, kita hitung Y dengan bobot yang baru. Untuk bobot yang baru, terutama untuk yang jeruk, itu kita lakukan bobot yang baru dikali dengan nilai input jeruk. Maka hasilnya -1. -1 tadi sesuai dengan fungsi aktivasi hard limit, ya. Fungsi hard limitnya -1 sama dengan 0, T-nya juga sama dengan 0. Maka sekarang Y sama dengan T. Untuk melakukan cross check, bisa kita coba bobot yang baru dengan input yang pertama, apel. Walaupun sebetulnya kita sudah tahu apel itu sebetulnya Y dengan T-nya itu sudah sama, tapi tidak ada salahnya kita coba cek input yang pertama dengan bobot yang baru. Ternyata hasilnya juga tetap sama, Y-nya sama dengan T. Maka sekarang jika semua input sudah diklasifikasi dengan benar, tidak perlu ada perubahan bobot lagi, sehingga digunakan aturan sebagai berikut. Jika T sama dengan Y, maka W baru sama dengan W lama. Jelas ya, kalau sudah Y sama dengan T, maka W barunya itu pasti sama dengan W lama. Artinya, kalau misalnya ada update bobot, nilai bobot yang baru itu terhadap input sama dengan nilai bobot yang baru, bobot yang lama terhadap input. Contohnya seperti kasus apel tadi. Kemudian kita masuk ke contoh berikutnya. Ini juga arsitektur sederhana dari perseptron, ya. Ada X1, ada W1, ada bias, ada output. Kemudian ada soal, ini kita ketahui X1, X2, ini adalah biasnya atau threshold-nya, ini adalah targetnya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana memisahkan dua kelompok tersebut, maka bisa kita lakukan rumus Wx plus B sama dengan 0. Nah, ini kita pakai yang decision boundary. Ya, untuk mengetahui sebetulnya apakah sama, harusnya sama ya, gambar dengan rumus. Di sini untuk decision boundary, dari tabel soal ini kita buat gambar X1, X2, K1, K2. Maka sebetulnya di sini juga bisa terlihat kalau W1 dikali X1 plus W2 dikali X2 plus B sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan, bagaimana memisahkan dua kelompok tersebut, berapa nilai W1, W2, W3 agar diperoleh decision boundary yang optimal. Nah, di sini kita melakukan decision boundary, ya, maksudnya ada pemisahan. Nah, ini sebetulnya nanti jatuhnya juga ke arah fungsi aktivasi, besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 0. Yang di sebelah kanan, ini yang besar sama dengan 0, yang di sebelah kiri dari boundary-nya adalah kecil dari 0. Maka jadinya seperti ini, ya. Fx1, x2 nilainya itu 1 jika W1x1 plus W2x2 plus B besar sama dengan 0. Nilainya -1 kalau W1x1 plus W2x2 plus B kecil 0. Tentunya sama ya, ini dibentukkan ke dalam persamaan, ini dalam bentuk gambarnya. Kemudian kita lihat berapa nilai W1, W2, W3 agar diperoleh decision boundary yang optimal. Kita jalankan algoritmanya, sama seperti soal 1 dan soal kedua sebelumnya. Di sini threshold atau biasnya adalah 0,8. Maka kita disuruh menentukan ada action kah yang harus kita lakukan atau tidak. Maka di sini kita lakukan perhitungan input terhadap output, kemudian kita lihat output produce dan output targetnya. Nah, di sini nanti kita bisa menentukan action-nya itu non, decrease, atau increase. Nah, di sini cara menghitungnya 1 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5. Dijumlahkan, maka hasilnya 1,5. Kemudian output produce-nya adalah 1. Dari mana? Setelah kita menentukan ini. Ya. Nah, di sini tidak kita pakai 1 dan -1. Tetap kita pakai 1 dan -1, tapi berdasarkan
0,8. Jadi kalau misalnya nilainya adalah besar dari 0,8, maka nilainya 1, kalau kecil dari 0,8, maka nilainya -1. Kita sesuaikan dengan nilai threshold-nya. Maka di sini besar dari 0,8, maka output produce-nya 1. Kemudian 1 dikali 0,5, 0 ditambah dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5. Maka dapatnya 1, ya, penjumlahannya 1, 0,5 plus 0 plus 0,5 hasilnya 1. Kemudian nilai 1 sesuai dengan activation function-nya ini, maka kan dia sudah lebih besar sama dengan 0,8. Maka output produce-nya juga 1. Kemudian untuk baris yang ketiga juga sama, 0 kali 0,5 ditambah 1 kali 0,5 ditambah 1 kali 0,5. Hasilnya juga 1. Kemudian output produce-nya karena nilainya lebih besar sama dengan 0,8, maka hasilnya juga tetap 1. Kemudian 0 dikali 0,5 ditambah 0 kali 0,5 tambah 1 dikali 0,5. Hasilnya 0,5. Nah, di sini 0,5 kecil dari 0,8, maka nilainya adalah -1. Nah, di sini kita lihat output targetnya tadi kan ada di tabel ini, 1, -1, -1, -1. Maka di sini 1, -1, -1, -1. Nah, ini kemudian kita mapping. Action-nya itu bagaimana? 1, 1, maka tidak ada action yang dilakukan. 1, -1, maka output produce terhadap output target harus di-decrease. Kemudian output produce-nya 1, output targetnya -1, maka harus di-decrease. Kemudian output produce-nya -1, output targetnya -1, maka harus, karena sudah sama, maka tidak ada perlakuan apapun, artinya tidak ada action. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Wake sum-nya 1,5, kemudian output produce-nya 1, actual output-nya 1, none, 0,5, -1, -1, none. Jadi ini untuk yang ini, input yang ini, dengan weight-nya, tidak ada action yang dilakukan. Caranya sama dengan perhitungan yang di atas. Jadi 1 dikali 0,5 ditambah 1 kali 0,5 ditambah 1 kali 0,5, kemudian dilihat activation function-nya, kemudian 1 dikali 0,3 ditambah 0 kali 0,3 ditambah 1 kali 0,3, 0,6, dilihat activation function dengan nilai threshold 0,8. Kemudian di yang baris ketiga juga sama, 0 dikali 0,3 ditambah 1 kali 0,3 ditambah 1 kali 0,3, 0,6. Dilihat dari activation function dengan threshold 0,8. Kemudian yang terakhir juga sama. Kemudian untuk example yang keempat, ini juga sama ya sebetulnya cara untuk menghitung perseptron YST, yaitu WI kali XI plus B sama dengan 0. Nah, ini juga sama. Di sini ada dikasih input 1000001 101 dengan output 0001. Kemudian ini juga sama dengan cara pada contoh nomor 3 ya. Ketika ada input, ada weight-nya diketahui, kemudian kita hitung weighted sum-nya berapa, kemudian kita lihat dari fungsi aktivasi. Nilai fungsi aktivasinya 1, atau threshold-nya 0,8 atau 0,6, dan seterusnya. Kemudian kita lihat output produce dengan target atau actual output-nya itu apa. Apakah ada action atau tidak. Ini tidak saya ulangi lagi karena cara mencarinya sama persis dengan contoh nomor 3. Hanya disesuaikan dengan aturan yang ada pada kalimat di sebelah kirinya. Kemudian algoritma ini juga sama ya, bisa dengan bantuan algoritma menyelesaikan permasalahannya, tapi kalau misalnya memang belum mengerti bagaimana coding algoritmanya, bisa dengan manual dulu, kemudian nanti dipindahkan menjadi bentuk pseudocode. Kemudian ini ya rangkuman dari formula yang sudah ada pada slide sebelumnya, intinya. Nah, di sini muncul kata-kata model HAP atau HAPnet. Nah, tadi di awal saya sudah katakan bahwa Bapak HAP itu yang gambar sejarah itu memang hampir sama dengan apa yang diimplementasikan di JST rumusnya ya. Jadi ini tadi
kesimpulan dari rumus-rumus penting yang kita gunakan di JST, ada kaitannya dengan model HAP juga. Kemudian kita lihat ya, ini untuk iterasi untuk setiap update bobot. Misalkan kita punya W sama dengan 0, B sama dengan 0, learning rate-nya 1, kemudian kita lihat contoh iterasinya. Jadi nanti ketika iterasinya sudah kalian pahami, lebih mudah untuk membuat kode program untuk otomatisasinya. Di sini contohnya ada input X1, X2, 1, ini apa ya, biasnya ya atau threshold-nya. Kemudian weight-nya ada W1, W2, dan B-nya. Ada 0, 0, dan 0. Kemudian targetnya 1. Bagaimana cara menghitung iterasi untuk setiap baris dan kolom pada tabel? Untuk mengisi nilai net, maka cara mencarinya seperti ini ya. B ditambah dengan X1, W1, X2, W2 ya. Kemudian untuk mengetahui output-nya ini 1 jika netnya besar 0, 0 jika netnya sama dengan 0, minus 1 jika netnya kecil 0. Kemudian untuk mengetahui weight changes-nya berapa, kita lakukan dengan perhitungan rumus DW1, maka alpha T kali X1, DW2 sama dengan alpha T X2, DW3 sama dengan alpha T X3. Maka nanti dapat hasilnya 1, 1, 1. Kemudian untuk melihat perubahan weight-nya, weight ke weight changes-nya, bisa W1 sama dengan W1 plus DW1, W2 sama dengan W2 plus DW2, W3 sama dengan W3 plus DW3. Ini untuk baris pertama. Kemudian untuk baris kedua, epoch pertama, juga sama. Netnya pakai B, nilai biasnya berapa. Kemudian output juga tetap sama. Jika netnya besar 0, netnya sama dengan 0, kecil 0. Kemudian weight changes-nya juga menghitung dengan DW1 sama dengan alpha TX1 dan seterusnya. Kemudian kita lihat weight changes-nya W1 sama dengan W1 plus DW1. Jadi W1 di sini W1 yang ada di tabelnya. Kemudian hasil dari W1 DW1 ini adalah hasil dari perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk baris ketiga juga demikian, caranya sama seperti baris pertama dan baris kedua. Kemudian baris keempat ini sama dengan cara baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kemudian untuk baris pertama 2, 3, 4 sudah kelihatan ya. Ini ya untuk epoch pertama ini sudah lengkap hasil dari perhitungan sebelumnya, mencari net, output, weight changes, dan weight-nya. Ini ya, tabel ini kalau bingung ini tadi nilainya mana, ini adalah nilai yang ini. Ya, in case masih bingung. Kemudian kita lakukan iterasi epoch kedua, epoch ketiga, epoch keempat, epoch kelima, epoch ke-6, epoch ke-7, epoch ke-8, 9, 10. Nah, di 10 kita lihat weight-nya sudah bernilai sama semua. 2, 3, dan minus 4 untuk bias-nya. Jadi kalau misalnya beberapa programmer memang menginginkan cari atau lakukan iterasi epoch sebanyak beberapa kali hingga weight-nya itu sama dan nilai bias-nya juga sama untuk setiap setiap line. Tapi ada juga yang men-setting dari awal, misalnya lakukan iterasi epoch-nya misalnya 20. Maka nanti ada 20 epoch, ya epoch sampai 11, 12, 13 sampai 20. Nanti hasilnya berapa untuk nilai input, net, output, target, weight changes, dan
weight-nya. Jadi bisa dilihat ya, kalau tidak ada lagi perubahan, maka weight changes-nya ini pasti 0. Weight-nya hasilnya sudah homogen. Kira-kira begitu untuk materi kita pada minggu ini. Intinya adalah mengetahui dulu konsep dari jaringan saraf tiruan, perseptron ya, rumus-rumus yang digunakan di jaringan saraf tiruan, serta beberapa contoh perhitungan, pengenalan pola, kemudian gambar tadi antara apel dan jeruk dari sensor, kemudian beberapa perhitungan sederhana dengan menerapkan rumus dari perseptron dan JST. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Mohon maaf tadi ketika perseptron ada kesalahan teknis, baru sadar ketika di tengah-tengah penjelasan perseptron. Semoga paham untuk materi ANN bagian pertama. Untuk minggu depan kita akan pelajari ANN bagian kedua, yaitu multi-layer net yang lebih ke arah backpropagation. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian, nanti bisa di cross-check. Juga saya lampirkan tidak hanya PPT untuk JST ini, ada juga sedikit modul ya, yang bisa nanti untuk membantu memahami lebih lanjut tentang artificial neural network. Kira-kira itu saja, karena besok mulai akreditasi, saya mohon doanya semuanya supaya akreditasi kita berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal, karena juga tergantung dari nanti kalian lulus ya. Semoga nanti hasil akreditasinya baik, sehingga pas kalian lulus, hasil akreditasinya sudah kita peroleh yang maksimal. Demikian, kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan backpropagation dari jaringan saraf tiruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.